dari mahasiswa Universitas Negeri Medan ingin mengobservasi mengenai mata pelajaran Penjas yang dibawakan oleh Bapak. Sebelumnya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Mas Rahmansyah Fadila, SPDI. Sebelumnya kami berterima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk menjamu kami Pak untuk berobservasi di sekolah ini Pak. Jadi Pak, di sini kami ingin mencari Bapak mengenai mata pelajaran olahraga di SD ini. Jadi Pak, dalam membawakan mata pelajaran olahraga itu Pak, sarana dan prasarana apa saja Pak yang jadi media pendukung ketika pembelajaran olahraga di sekolah ini Pak? Ya banyak, kalau di sini sarananya kayak misalnya kan yang ada itu kayak lapangan, terus matras segala macam tuh alat-alat medianya itu kalau untuk olahraga lengkap lah. Kalau kayak bola di sini futsal apanya bolanya ada futsalnya, terus kemudian alat-alat yang mendukung untuk pelaksanaan pelatihan futsal itu lengkap. Kemudian poli ada, kemudian badminton itu ada, banyak lah sarana-sarana yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan olahraga di Sekolah Pahlawan Nasional ini. Jadi Pak, dalam sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah ini, apakah Bapak memiliki kendala atau kekurangan sarana prasarana untuk pembelajaran olahraga di sekolah ini Pak? Atau sudah cukup gitu Pak? Kalau adanya ya pasti ada ya, namanya juga kami ini baru mulai aktivitas lagi untuk kegiatan karena kemarin kita kena pandemi. Jadi kalau masalah kurangnya pasti ada kurang, cuma nggak begitu banyak. Cuma dengan sarana dan prasarana atau alat media yang ada sekarang masih bisa dilakukan untuk pelajaran Penjas atau PJOK itu. Mengenai program keolahragaan di sekolah SD ini Pak, apakah ada program rutinitasnya Pak? Mau program setiap hari seperti senam atau permingguan jalan santai bersama atau per tahun gitu Pak? Ada, kalau di sini senam itu dilaksanakannya setiap hari Jumat. Jadi mereka ini pakai baju olahraga dan melakukan senam itu Jumat. Nah, setiap hari Jumat. Kemudian kalau selain daripada itu yang sering kami rutinkan, yang sering saya bawa itu futsal. Futsal udah kami rutinitasnya setiap hari Minggu pagi jam 9. Jadi itu futsal. Menari pun ada juga, menari sama ibu gurunya yang lain. Kemudian futsalnya pun kami udah banyak sampai mengikuti kegiatan perlombaan keluar. Kayak terakhir kami main di gor pancing. Itu ngikutin Piala Gubernur antar SD se-Sumatera Utara. Dalam mengikuti kegiatan lomba dalam mata pelajaran olahraga ini Pak, apakah ada kejuaraan yang diperoleh Pak? Kejuaraannya sih belum, karena itu tadi kalau memang mau ada dapat kejuaraan mengikuti lomba itu kan harus memang ada persiapan yang matang. Karena itu tadi kendala dari pandemi dan baru mulai lagi berbentuk untuk futsalnya, untuk senamnya, segala macam kegiatan yang berbau untuk olahraganya, jadi baru dimulai. Jadi kalau untuk juara belum, cuma sebelum pandemi kemarin ada ikut tari anak didiknya dari sini tuh juara 1 di Unimed juga itu. Nah, di Unimed yang mengadakan lomba tari itu juara 1. Tari tas senam gitulah. Nah, senamnya kalau ndak silap saya tentang anak Indonesia judulnya. Nah, itu mereka juara 1 dari Unimed yang mengadakan perlombaan. Mengenai materi yang Bapak ajarkan, apakah Bapak menanamkan konsep dasar kepada peserta didiknya Pak? Ya pasti, bukan hanya di Penjas saja kalau konsep dasar. Setiap namanya kita mengajarkan kepada anak didik atau peserta didik itu pasti kita tanamkan nilai-nilai dasar. Saat menanamkan nilai-nilai dasar itu otomatis kan Pak, kita mengetahui gerak lokomotor maupun non lokomotor, gerak manipulatif maupun gerak non manipulatif. Dalam menyampaikan materi itu materi yang bagaimana yang Bapak ajar
Ya kalau masalah itu ya itu praktek kan. Nah, ada yang berbau praktek, ada yang berbau secara teori. Nah, tergantung dari kondisi kayak mana anak-anak ini menerima saat gurunya menerangkan itu. Itu karena kan kalau namanya anak-anak didik apalagi masih sekolah dasar ini kan cenderung kebanyakan masih banyak yang belum mengerti apa itu lokomotif, apa itu, jadi ya harus pelan-pelan itu aja sih. Kalau mengenai apa Pak sebelum melakukan olahraga seperti futsal kan Pak atau olahraga lainnya, apakah Bapak mengajari anak didiknya itu untuk melakukan peregangan terlebih dahulu biar tidak terjadi cedera yang diinginkan Pak? Ya itu pasti, itu namanya kalau kami bilang stretcher apa? Stretching ya, itu stretching kalau di futsal atau pemanasan kecil seperti menarikkan otot kaki, tangan, leher. Nah, itulah segala macamnya, barulah kita masukkan olahraganya yang memang betul itu inti dari olahraga itu sendiri. Kayak futsal kan, futsal kan memang harus betul-betul dulu direnggangkan otot-ototnya biar supaya tadi kayak kakak bilang tadi tidak terjadi cedera. Bahkan kadang itu pun sudah melakukan pemanasan saja tidak kemungkinan juga bisa dapat cedera kan gitu. Itu pasti dilakukan kalau masalah pemanasan. Mengenai durasi pemanasannya itu berapa Pak? Atau dibagi dua Pak? Misalnya dalam seminggu itu olahraganya itu ada 2 jam mata pelajaran, jadi 1 jam untuk pemanasan, 1 jam untuk berolahraga, apa gimana Pak? Enggak, kalau dia dibagi 2 seperti itu, yang setahu saya itu misalnya 2 jam gitu kan, seminggu 2 jam atau seminggu 2 kali. Nah di situ dibagi, yang 1 jam untuk teori, 1 jam lagi untuk praktek. Nah, jadi di praktek itulah baru dibagi 2 lagi, pemanasan berapa menit, baru untuk melakukan olahraga intinya berapa menit. Sekarang kan Pak bertepatan pada bulan Ramadan. Iya. Jadi bagaimana Pak pembelajaran olahraganya Pak? Apa tetap dengan konsep yang sama di bulan sebelumnya, 1 jam untuk teori, 1 jam untuk praktek, atau bagaimana Pak? Enggak, pasti ada perbedaan. Kalaupun praktek, kita lihat prakteknya yang mau dipraktekkan yang bagaimana. Nah, takutnya nanti mengganggu anak-anak yang sedang puasa. Nah, jadi kemungkinan pun atau lebih banyak pun dilakukan itu ya teorinya dulu ketimbang daripada praktek. Tapi kalau praktek itu bisa kita lakukan dalam keadaan anak berpuasa ya gak ada masalah. Takutnya kan jadi masalah kan. Gitu aja. Mengenai apa Pak olahraga yang dilakukan, apakah Bapak menerapkan olahraga tradisional di negara Indonesia sendiri Pak? Ya diterapkan, cuma lah itu tadi kembali kepada gurunya masing-masing, itu diterapkan, cuma tidak terlalu. Nah, paling yang diterapkan untuk apa itu ya senam itu tadi, kayak senam anak Indonesia, terus senam apa lagi lah macam namanya. Nah itulah. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Sekian dari kami Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya sama-sama. Thank you.